Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1859. Richard tahu semua tentang Kirana. Sulit dipercaya. Saat ini, dia mengerti mengapa Kirana seperti ini dan apa yang terjadi pada Ernest Suarez. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Tapi Richard masih berusaha menekan emosinya. Sebuah ide dengan cepat lahir di benaknya. Aku pernah melihat penyakit ini sebelumnya. Dengan bertanggung jawab aku dapat mengatakan ini dapat disembuhkan. Richard tiba-tiba berkata, ini mengejutkan semua orang. Semua pandangan tertuju padanya. Kamu bisa menyembuhkannya. Weni menatapnya dengan curiga. Richard tidak berbicara. Melangkah maju untuk mengamati Kirana. Dia berpura-pura menyuntik Kirana. Kemudian diam-diam memberitahu anak buahnya melalui perangkat telinga untuk berhenti menguji kesadaran Ernest Suarez. Hal yang ajaib terjadi. Kirana menjadi tenang. Ini membuat semua orang terpana. Sebelumnya Weni sedikit curiga pada Richard. Kali ini dia tertegun. Richard adalah satu-satunya yang bisa menghentikan secara tiba-tiba sakit yang dialami Kirana. Sebelumnya dia hanya bisa menunggu Kirana jatuh pingsan karena sakit. Semua rekan Richard terpana dengan pemandangan ini. Serahkan padaku. Aku pernah menangani ini sebelumnya. Sangat mudah untuk mengarang kasus penyakit dengan wawasan dan kemampuan Richard. Dan dia mengatakannya dengan jelas dan logis. Sehingga tidak ada yang bisa menyadari kejanggalannya. Ditambah dengan efek yang dia lakukan sebelumnya. Semua orang bersedia mempercayai Richard. Begini saja. Bawa kembali ke rumah sakit terbaik di negara Waregel. Aku akan mengobatinya. Kata Richard. Weni langsung menolak. Tidak bisa. Kirana harus diobati di sini. Semua fasilitas medis yang diperlukan akan aku sediakan. Jika di Neslandia tidak ada, aku akan membelinya dari negara luar. Oke. Baiklah. Richard hanya bisa setuju. Satu hal lagi. Apapun proses pengobatannya aku harus berada di sisinya. Mohon pengertiannya. Weni menambah satu syarat lagi. Membuat rencana Richard hancur. Baiklah. Richard kemudian tidak punya pilihan selain mencobanya. Bagus jika rencananya berhasil. Jika gagal masih bisa diterima. Ernest Suarez saat ini sudah mati. Mustahil untuk hidup kembali. Sekarang hanya bisa membuat rencana pada Kirana. Jangan tunda waktu. Mari kita segera mulai. Aku masih memiliki tim lain di luar sana. Kemudian, Richard membawa tim yang menguji kesadaran Ernest Suarez ke dalam rumah sakit. Termasuk peralatan. Weni masih sangat berhati-hati. Memeriksa semua orang dan perlengkapannya. Memastikan tidak ada masalah sebelum membiarkannya masuk. Metode pengobatan dariku adalah menstimulasi dia dengan tingkat maksimal. Maka dia akan kebal terhadap neurostimulasi. Baru dia akan pulih. Mengetahui bahwa Weni berhati-hati. Richard sengaja menjelaskan. Apa kamu benar-benar bisa merangsang hal itu? Weni menyatakan tidak percaya. Awalnya, dokter di rumah sakitnya juga ingin mencoba metode rangsangan. Tapi itu sama sekali tidak berdampak pada Kirana. Tunggu dan lihat saja. Kirana dimasukkan ke dalam peralatan isolasi khusus. Semua peralatan sudah siap. Menunggu pengobatan dimulai. Aktifkan. Teriak Richard. Segera peralatan itu mulai mendeteksi kesadaran Ernest Suarez. Begitu dimulai. Kirana menjerit histeris. Apa benar-benar bisa dilakukan? Weni dan semua orang tertegun. Richard seperti pesulap. Bisa membuat Kirana kesakitan. Dan juga membuatnya tenang. Dia merasa ada harapan. Tingkatkan dan percepat. Teriak Richard. Jangkauan deteksi diperbesar dan frekuensi dipercepat. Kirana seperti orang gila. Jika dia tidak dikendalikan dengan baik, mungkin rumah sakit sudah porak-poranda. Teriakan Kirana menjadi semakin keras. Membuat Weni dan lain ketakutan. Apa dia baik-baik saja? Dia bertanya dengan panik. Tidak masalah. Peralatan isolasi ini tidak bisa dihancurkan bahkan oleh Master Jagat 7. Richard menggelengkan kepalanya. Melihat gerakan Kirana semakin besar. Mata Richard menjadi semakin gila. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Bab 1860. Penyebab gejala Kirana. Sebenarnya kejadian ini membuat Richard mengerti segalanya dalam sekejap. Mengapa Ernest Suarez menghilang? Tetapi kesadarannya masih ada.
Mengapa Kirana sering kesakitan padahal dia baik-baik saja? Sebenarnya dua hal ini berhubungan erat, bahkan saling berkaitan. Betul, Ernest Suarez sudah mati. Mati total. Tubuh daging dan darahnya sudah tidak ada. Sekarang tubuh energi murni telah dihancurkan. Tidak mungkin kembali seperti semula. Lalu mengapa kesadarannya masih ada? Itu karena sebagian kesadaran Ernest Suarez berada di otak Kirana. Kesadaran dapat diartikan sebagai informasi dan ditransmisikan ke pikiran Kirana. Sebelum tubrukan partikel energi. Eksperimen yang dilakukan Ernest Suarez adalah memasukkan kesadarannya sendiri ke dalam pikiran Kirana. Dengan demikian dia bisa mengendalikan dan menjadikannya sebagai boneka. Tapi di detik-detik terakhir gagal. Meskipun gagal, sebagian besar kesadaran Ernest Suarez sudah ditransmisikan ke pikiran Kirana sebagai aliran informasi. Kurang lebih seperti kesadaran orang kedua dalam pikirannya. Sangat menakutkan. Inilah alasan mengapa Kirana sakit kepala. Dan saat berada di markas sains dan teknologi Taskun, Kirana memiliki gambar semua laboratorium di benaknya. Dia belum pernah ke laboratorium ini. Bagaimana bisa ada ingatan beberapa laboratorium ini? Ini semua adalah ingatan Ernest Suarez. Mengapa Richard dan yang lain mendeteksi kesadaran Ernest Suarez ketika Kirana sakit kepala? Itu karena kesadaran Ernest Suarez ada di benak Kirana, sehingga merangsang otak Kirana. Akibatnya, anak buah Richard akan menerima sinyal intermiten setelah itu. Itu karena otak Kirana memiliki dua kesadaran yang saling merangsang, membuatnya terkadang kuat dan lemah. Terkadang kesadarannya tidak ada. Itu karena Kirana tertidur. Timbulnya gejala pada Kirana disebabkan adanya kesadaran Ernest Suarez, yang menekan dan merangsang saraf otaknya. Dua kesadaran yang ada dalam pikirannya saling bertabrakan dan merangsang, yang membuat Kirana kesakitan. Bahkan kadang-kadang Kirana akan berperilaku aneh. Bisa dikatakan temperamen Kirana berubah drastis. Inilah mengapa Kirana mengalami perubahan begitu besar. Saat ini, hanya Richard yang tahu. Itu pun dia sadari tanpa sengaja. Ernest Suarez yang dia cari sudah mati. Hanya kesadarannya yang ada di benak Kirana. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali Ernest Suarez adalah membiarkan kesadaran Ernest Suarez menguasai otak Kirana. Teori yang sangat mudah, namun praktiknya lebih sulit daripada memasukkan unta ke lubang jarum. Hampir tidak mungkin. Jika Richard membawa Kirana ke Waregel dan mempelajarinya perlahan, mungkin bisa berhasil. Tapi Weni menolak. Rencana Richard gagal. Maka dia tidak punya pilihan selain bertaruh. Merangsang otak Kirana sampai tingkat maksimum. Biarkan kesadaran Ernest Suarez mendominasi. Atau biarkan kesadaran Kirana kacau balau. Apapun hasilnya, akan sesuai keinginan Richard. Semakin tinggi rangsangannya, semakin menyakitkan Kirana. Kirana seperti binatang buas, menjadi liar. Duak. Saat ini, bumi berguncang. Semua orang terhuyung-huyung karena guncangan. Bahkan dalam hati Richard muncul firasat buruk. Dia pun ketakutan. Dia segera mengenakan baju pelindung transparan. Maksimum. Perintah Richard. Peralatan dinyalakan sampai ke tingkat maksimum. Rangsangan terhadap Kirana mencapai titik terbesar. Weni merasa jika ini terus berlanjut, kepala Kirana akan meledak. Dia ingin menghentikannya. Jangan berhenti. Berhasil atau gagal tergantung pada titik ini. Teriak Richard. Semua orang hanya bisa menonton dan memaksimalkan stimulasi. Firasat buruk melintas di hati Weni. Dia tidak tahu ini akan berakhir baik atau buruk. Waktu penentuan. Teriak Richard. Saat rangsangan mencapai maksimal, jeritan Kirana menjadi lebih keras. Duak, krak. Bersambung.